Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Hafiz dari Prodi PGP 6. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi tugas UAS saya dari mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh dosen saya yaitu Brahmana Naditya Putra, MPD Konselor. Adapun judul dari video ini yaitu refleks pada bayi dan pengaruhnya pada tumbuh kembang anak. Baiklah, penjelasannya yang pertama adalah refleks. Refleks ini adalah gerakan secara tiba-tiba pada bayi yang menandakan adanya aktivitas di area saraf dan otak. Kelamaan kondisi ini menjadi salah satu proses dari perkembangan kognitif bayi tersebut. Dikutip dari Stanford Children's Health, beberapa gerakan refleks bahkan hanya dapat dilihat pada waktu tertentu. Bahkan ada kemungkinan nantinya akan hilang dengan sendirinya ketika sudah mencapai usia tertentu sesuai dengan perkembangan bayi. Kondisi ini memang merupakan respon dari stimulus yang diberikan. Misalnya, ketika Anda memasukkan jari ke dalam mulut secara tiba-tiba, anak akan melakukan gerakan seperti menghisap. Adapun yang pertama yaitu refleks Moro. Refleks ini berkaitan dengan kemampuan anak untuk flight or survive. Jadi refleks ini adalah berkaitan dengan survival anak. Refleks Moro ini biasanya akan muncul saat anak itu mendengar suara yang keras atau mungkin sentuhan dari kita, atau mungkin gerakan saat kita mengangkat dia menurut kita sudah cukup pelan, akan tetapi menurut si anak akan membuat guncangan. Refleks ini sudah terbentuk sejak di dalam kandungan, kemudian akan terbentuk sempurna di usia kandungan sekitar 34 minggu, sama dengan kemudian dia lahir. Terintegrasi sampai dengan 3-4 bulan. Nah, biasanya pada anak-anak yang prematur, yang usia kelahirannya itu biasanya kurang dari 34 minggu, itu akan mengalami masalah di fase ini karena terbentuknya komplikasi atau belum sempurnanya refleks Moro ini usia 34 minggu. Apabila refleks Moro ini tidak muncul salah satu bagian tubuh, maka itu bisa menjadi indikator mungkin ada gangguan saraf yang di gangguan saraf di salah satu sisi anak itu bisa flexus brachialis atau mungkin hemiplegia, atau bisa juga ada fraktur di klavikulanya. Jadi tulang klavikula itu ada saraf yang melewati daerah itu. Bisa jadi karena ada fraktur, kemudian sarafnya menjadi terganggu. Apabila refleks ini tidak muncul di kedua sisi tubuh anak, maka akan membuat anak oversensitif atau overreaktif terhadap stimulus sensori yang seperti sentuhan, suara, kemudian akhirnya menjadikan bayi itu menjadi inklusif atau menjadi semaunya sendiri. Nah, anak akan menjadi mudah emosi, cemas, mudah terdistraksi, sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar, sehingga akhirnya menyebabkan ketidakmatangan dalam skill sosialnya. Secara fisiknya tentu saja ini menyebabkan keseimbangan dan koordinasi itu juga menjadi kurang. Di samping itu anak juga imunitasnya menjadi kurang bagus. Karena apa? Karena anak itu overproduksi hormon stres, sehingga menyebabkan imunitas anak tersebut menjadi bermasalah juga. Jadi biasanya anak-anak yang memang masih ada refleks Moro pada usia yang sudah melewati itu biasanya anaknya lebih mudah sakit. Yang kedua yaitu refleks grasping. Refleks ini adalah gerakan otomatis jari untuk menggenggam benda di sekitar
di dekatnya atau di sentuhan di telapak tangannya. Refleks ini akan terintegrasi sekitar usia 6 bulan. Apabila refleks ini tidak terintegrasi padahal sudah melebihi waktu tersebut, maka biasanya anak ini akan mengalami masalah pada motorik skillnya. Tulisan tangannya juga biasanya berantakan. Kemudian biasanya pada saat menulis, anak itu cenderung diikuti gerakan mulutnya, entah itu menganga atau mungkin julukan lidah refleks. Grasping ini akan muncul biasanya pada anak-anak dengan gangguan otak. Selanjutnya ada stepping reflex atau walking reflex. Itu refleks berjalan. Jadi ketika bayi itu kita angkat, kemudian kakinya kita tampakkan ke permukaan lantai, misalkan, maka akan secara otomatis bayi itu melangkahkan kaki satunya ke depan, seperti gerakan mau berjalan. Refleks ini sudah ada sejak bayi sampai dengan kemudian dia usia 6 minggu. 6 minggu itu akan hilang dan akan muncul kembali dengan terintegrasinya sekitar usia 8 sampai 12 bulan. Nah, apabila anak-anak yang tidak matang di refleks ini biasanya menunjukkan jalannya itu menjadi menjinjit. Keempat itu chronic labyrinthin. Refleks ini nanti berkaitan dengan gerakan kepala yang kemudian diikuti dengan gerakan lengan dan tungkai si bayi. Jadi saat kepala itu ditekuk, maka lengan dan juga tungkai itu menjadi menekuk juga. Akan tetapi saat kepala bayi ditengadahkan, maka lengan dan tungkai juga ikut membuka. Refleks ini sudah ada sejak bayi itu lahir. Kemudian akan terintegrasi secara bertahap mengikuti perkembangan dari saraf yang lain. Matang jadi sekitar usia 6 minggu sampai dengan 3 tahun. Refleks ini yang dibutuhkan oleh bayi saat bayi itu keluar dari jalan lahir ibunya. Maka biasanya seorang bayi yang tidak terlahir dari jalan lahir ibu lahirnya, misalkan melalui sesar, itu biasanya mengalami masalah pada refleks ini. Jadi tidak terbentuknya sempurna pada saat proses melahirkan itu, anak atau si bayi itu harus menggunakan refleks ini, kemudian menjadi satu survival juga ya untuk bisa keluar dari perut si ibu. Tidak terintegrasinya refleks ini biasanya menyebabkan anak itu tonus atau ototnya menjadi lembek atau diistilahkan sebagai hipotonus. Dengan adanya kondisi hipotonus ini menyebabkan postur anak juga menjadi buruk, keseimbangannya juga kurang baik, ada gangguan pada persepsi visualnya. Biasanya kalau pada bayi ini pada posisi tengkurap itu jadi kesulitan untuk mengangkat kepala, dan pada saat posisi telentang bayi ini juga kesulitan untuk mengangkat kepala untuk melihat ke arah perut misalkan. Terus ketika dikasih mainan, anak ini juga sulit untuk bisa membawa mainan itu berada di garis tengah tubuhnya. Jadi kesulitan untuk tidak memposisikan benda dengan kedua tangannya berada di tengah. Selanjutnya ada parachute reflex. Refleks parachute ini sudah ada sejak usia 6 sampai 9 bulan. Dan refleks ini adalah refleks yang ada nantinya sepanjang hidup dari seorang manusia, itu sebagai bentuk dari perlindungan dirinya. Biasanya refleks ini tidak muncul pada kondisi anak cerebelli palsy atau hemiplegia. Keenam, Landau reflex. Refleks Landau muncul saat usia 3 bulan ya, dan biasanya akan terintegrasi sekitar usia 1 tahun. Biasanya anak-anak yang tidak muncul refleks ini, anak itu akan menjadi masalah pada tonusnya, bisa hipotonus atau tonusnya menjadi lembek, atau sebaliknya bisa hipertonus atau tonusnya itu menjadi keras. Yang ketujuh, refleks SNR atau symmetric tonic neck reflex. Refleks ini membantu anak untuk membagi
distribusi tubuhnya pada satu garis tengah tubuh sebagai persiapan untuk merangkak, di mana ketika siku anak fleksi maka kakinya akan ekstensi, atau sebaliknya rasa ini akan terintegrasi sekitar usia 11 bulan. Jika lebih dari usia tersebut akan tetapi refleks ini masih ada, maka otot anak itu akan menjadi lembek atau hipotonus. Ini anak itu biasanya sulit untuk duduk tegak, tegaknya jadi merosot terus. Nah, biasanya kondisi ini jika terus dibawa sampai dengan anak usia sekolah, itu tentu akan mengganggu, nggak bisa duduk itu tadi. Jadi anak itu juga akan sulit untuk berkonsentrasi menerima pelajaran dari gurunya. Yang terakhir, spinal peres refleks atau refleks peres ini membantu STNR atau landai untuk bisa membentuk tonus otot pada bagian depan dan belakang tubuh. Jadi sebagai dada, perut, dan punggungnya ini akan muncul saat kita memberikan goresan dimulai dari atas ekor kemudian menuju ke punggung atasnya. Biasanya respon yang muncul adalah kepala itu menjadi tegak dan bayi itu akan menangis, dan refleks ini harus sudah hilang pada usia sekitar 4-6 bulan. Nah, apabila sudah melewati usia tersebut akan tetapi masih ada, maka biasanya masa otot bayi itu menjadi lembek, sensitif terhadap sentuhan, terutama pada area punggung, yang biasanya ditunjukkan dengan cara dia menggerakkan pinggulnya, hipersensitif terhadap makanan, kemudian ada inclusive behavior, yaitu suatu perilaku semaunya sendiri, nggak mau diatur. Kemudian ada masalah juga kepada dengan memori otaknya. Sekian pembahasan dari video ini yang berjudul tentang refleks pada bayi dan pengaruhnya pada tumbuh kembang anak. Sekian, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.